Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 92. Tetapi perwira itu berkata, ia tidak akan memperlakukan anak itu seperti itu, jika ia belum pernah mendengar serba sedikit tentang tingkah laku ibunya. Kemarahan yang memuncak telah membakar jantung Raden Ayu Galihwarit. Di luar sadarnya, dengan serta-merta tangannya telah melayang menghantam pipi perwira itu. Perwira itu terkejut. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, jangan berubah menjadi begitu garang Raden Ayu. Kita sudah lama saling mengenal. Apa artinya harga diri Raden Ayu dan anak perempuan Raden Ayu itu, jika kami sudah mengetahui sifat-sifat Raden Ayu? Kemarahan Raden Ayu Galihwarit telah memuncak. Sementara itu perwira yang lain tiba-tiba saja dengan tanpa menghiraukan Buntal dan Arum telah mendekati Rarawarih dan berusaha menangkap tangannya. Rarawarih berlari menjauhinya. Adalah di luar kehendaknya sendiri, bahwa ia telah berdiri di belakang Buntal dan Arum yang sudah bangkit pula dari tempat duduknya. Sementara itu Buntal menjadi berdebar-debar. Ia menjadi sangat bingung. Ia sadar, bahwa ia berhadapan dengan kumpeni justru di dalam kota Surakarta. Namun sudah barang tentu ia tidak akan dapat membiarkan kegilaan orang-orang asing itu terjadi di hadapan matanya. Dalam pada itu perwira kumpeni itu pun agaknya tidak menghentikan niatnya. Dengan wajah garang ia membentak Buntal dan Arum, minggir. Buntal masih tetap ragu-ragu. Namun ternyata sikap Raden Ayu telah membulatkan niatnya. Ketika perwira itu mendorongnya, terdengar Raden Ayu memekik kecil, jangan. Oleh kata-kata Raden Ayu itu, seolah-olah Buntal telah digerakkan untuk menolak dorongan perwira kumpeni itu. Bahkan Buntal telah mendorong kumpeni itu sambil berkata, jangan ganggu, sebagaimana dikatakan oleh Raden Ayu. Perwira itu terkejut bukan kepalang. Ia tidak menduga sama sekali bahwa orang yang tidak diperhitungkan itu tiba-tiba telah mendorongnya. Bahkan terlalu keras. Ternyata Raden Ayu Galihwarit pun terkejut pula melihat sikap Buntal. Namun bagaimanapun juga, ia memang tidak akan mengorbankan anak perempuannya. Apapun yang dikatakan orang tentang dirinya, diterimanya dengan telinga dan mata tertutup. Tetapi tidak dengan anak gadisnya yang untuk beberapa lama telah tersiksa oleh sikap ibundanya itu. Karena itu, maka Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian justru mengharap Buntal akan dapat melindungi Rarawarih. Perwira kumpeni yang marah itu memandang Buntal dengan mata berapi-api. Kemudian dengan garang ia menggeram, "Hi, apakah kau sudah gila?" Tetapi Buntal tidak bergeser. Bahkan ia menjawab, kau harus mendengarkan keterangan Raden Ayu. Bukankah Raden Ayu sudah membatasi keadaan diri? Kau dapat berbuat apa saja terhadap Raden Ayu. Tetapi tidak terhadap putri, jangan membantah, geram perwira itu. Kau yang harus melakukan permintaan kami. Kaulah yang seharusnya tidak membantah, geram Buntal. Tutup mulutmu, bentak perwira kumpeni itu, minggir atau aku akan membunuhmu. Aku mempunyai wewenang untuk melakukannya tanpa ada tindakan hukum jika aku membunuhmu dalam keadaan seperti sekarang ini. Aku akan membela diri, Buntal pun mulai kehilangan kesabaran. Itu. Wajah perwira itu menjadi merah padam. Tiba-tiba saja tangannya melayang menyerang wajah Buntal. Namun Buntal sudah memperhitungkannya. Karena itu, maka ia pun masih sempat menghindar. Justru karena serangannya tidak mengenai sasaran, perwira kumpeni itu menjadi sangat marah. Dengan serta-merta ia telah mencabut pedangnya yang panjang. Buntal surut selangkah. Sementara itu Arum pun telah membimbing Rarawarih menjauh, sedangkan Raden Ayu Galihwarit pun segera berlari mendekati pulennya. Kau harus mati, geram perwira itu sambil mengacukan pedangnya ke arah dada Buntal. Buntal menjadi berdebar-debar. Ia mengerti bahwa para perwira kumpeni pada umumnya kemampuan bermain pedang. Karena itu maka ia pun harus berhati-hati. Apalagi ia tidak membawa senjata panjang yang akan dapat mengimbangi pedang lawannya. Namun dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit yang melihat keadaan yang tidak seimbang itu pun telah berteriak, tidak adil. Jika kau benar-benar perwira yang pernah menjelajahi samudra dan benua, yang pernah mengalahkan bangsa-bangsa di daratan dan perompak di lautan, beri kesempatan anak pribumi itu juga bersenjata. Ambil senjata, teriak perwira yang marah itu, apapun yang akan dipergunakannya, aku akan membunuhnya. Buntal menjadi berdebar-debar. Namun perwira itu tidak memberi kesempatan kepadanya.
Tiba-tiba saja ia sudah menyerang. Pedangnya terjulur lurus mematuk dada. Buntal masih sempat mengelak. Dengan tangkas ia meloncat ke samping. Namun tiba-tiba pedang itu ditariknya surut. Sebuah ayunan mendatar menyerang leher Buntal, sehingga Buntal harus berloncatan pula surut. Ternyata Raden Ayu Galihwarit tidak membiarkan pertempuran yang tidak seimbang. Tiba-tiba saja ia berlari lewat pintu dalam masuk ke ruang tengah. Diraihnya sebatang tombak yang berdiri pada sebuah peloncon bersama sebatang songsong kebesaran milik Pangeran Sindurata. Sesaat kemudian Raden Ayu itu telah kembali ke ruang belakang. Sambil mengacukan tombak di tangannya Raden Ayu itu berkata, "Bersikaplah jantan." Perwira itu tidak menjawab. Ia masih mengayunkan senjatanya menyerang Buntal. Namun Buntai pun menyadari. Tanpa senjata ia akan sangat sulit melawan ilmu pedang kumpeni yang mapan itu. Karena itu, maka Buntai pun segera meloncat ke arah Raden Ayu Galihwarit. Dengan serta-merta maka ia pun menerima tombak yang berada di tangan Raden Ayu itu. "Aku juga bersenjata sekarang, geram Buntal, dengan demikian aku tidak hanya menjadi sasaran pedangmu saja." "Kau akan mati anak setan," sahut perwira kumpeni itu. Sementara itu, Arum telah membimbing Rara Warih semakin menjauh. Ruang belakang yang luas itu ternyata tidak cukup luas untuk bertempur dengan senjata panjang. Karena itu maka Buntal telah berloncatan surut untuk mencari jalan keluar dari ruangan itu. Ia tidak dapat lewat pintu yang dilalui oleh kumpeni itu, karena perwira yang seorang lagi masih berdiri di dekat pintu itu sambil memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Melalui pintu butulan yang lain, Buntal berhasil meloncat keluar. Dengan demikian ia sudah berada di longkangan belakang, sehingga ia mendapat tempat yang luas untuk bertempur dengan tombak. Raden Ayu yang cemas melihat keadaan Buntal, karena ia pun telah mendengar bahwa para perwira kumpeni adalah orang-orang yang mumpuni bermain pedang, telah melangkah di luar sadarnya ke arah pintu butulan itu pula. Namun tiba-tiba perwira yang seorang lagi berkata, "Raden Ayu tidak perlu mendekat. Nanti Raden Ayu takut melihat anak pribumi itu mati ditembus ujung pedang." Perwira itu melangkah mendekat sambil berkata selanjutnya, "Siapakah anak itu Raden Ayu?" "Pelayanku," jawab Raden Ayu itu tanpa berpikir lagi. Tetapi Arum yang mendengar jawaban itu sama sekali tidak merasa tersinggung, karena ia pun mengerti bahwa Raden Ayu sedang berusaha mengelakkan keadaan yang sesungguhnya. "Aku tidak percaya," sahut perwira itu, "ia memiliki kemampuan berkelahi. Aku tahu pasti. Sebelum ia menggenggam tombak, ia sudah mampu menghindari serangan-serangan pedang kawanku yang terkenal berilmu pedang yang tinggi." "Ia adalah pengawal istana ini," jawab Raden Ayu itu pula. "Pengawal atau pelayan atau apa lagi?" Suara perwira kumpeni itu menjadi semakin kasar. Dalam pada itu, hiruk-pikuk itu telah menimbulkan keributan di istana Pangeran Sindurata. Beberapa orang pelayan menjadi kebingungan. Sementara itu, Pangeran Sindurata yang mendengar keributan itu telah berlari-lari ke ruang belakang. Namun langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja ia melihat seorang perwira kumpeni yang berdiri menghadap anak, cucunya dan anak pedesaan yang sering datang menjual mangir ke rumahnya itu. Bahkan demikian Pangeran Sindurata memasuki ruang itu, kumpeni itu telah mengacukan sebuah senjata api berlaras pendek. "Kami harus menahan kalian semuanya," berkata perwira kumpeni itu. "Apa yang terjadi?" bertanya Pangeran Sindurata. "Keluarga pangeran telah melawan kami," jawab perwira kumpeni itu. "Tidak benar," jawab Raden Ayu Galihwarit, "seharusnya kau dapat mengatakan apa sebenarnya terjadi di sini. Kau sudah menghinakan keluarga kami." "Apa yang sudah dilakukannya?" bertanya Pangeran Sindurata. Perwira kumpeni yang bertempur di luar itu ingin memaksa Warih untuk pergi bersamanya. "Aku berkeberatan karena Warih sendiri tidak bersedia melakukannya," jawab Raden Ayu Galihwarit. "Itu hanya pura-pura," jawab kumpeni itu. "Tidak," Raden Ayu Galihwarit hampir berteriak, "kau sendiri berusaha mencegahnya. Tetapi kawanmu itu benar-benar menjadi gila dan tidak mau mendengar sama sekali. Sudah aku katakan Raden Ayu, jika kawanku itu tidak mengenal Raden Ayu, maka ia tidak akan berbuat demikian terhadap anak perempuan Raden Ayu yang tentu sifat-sifatnya tidak akan jauh berbeda dengan ibunya." "Tidak," teriak Raden Ayu Galihwarit. Sementara itu, dada Rara Warih bagaikan dihentak oleh sebuah pipisan batu hitam. Betapa pedih hati gadis itu. Orang lain menganggap bahwa ia tidak akan ada ubahnya dengan sifat dan tabiat ibundanya. Anggapan itu bagaikan hukuman baginya tanpa melakukan kesalahan.
Raden Ayu Galihwarit pun mengerti betapa sakit hati puterinya. Karena itu sambil memeluk anak gadisnya Raden Ayu itu berkata, "Jangan kau lumuri anak gadisku dengan tuduhan yang tidak beralasan karena dosa-dosaku." Perwira Kumpeni itu tertawa katanya, "Raden Ayu sudah terlalu lama bergelimang kemewahan hidup yang Raden Ayu dapatkan dengan cara yang tidak terhormat itu. Tetapi dengan demikian Raden Ayu dan beberapa orang kawan Raden Ayu sudah dapat memberikan kesenangan kepada kami, yang selama ini jauh dari keluarga kami." "Tutup mulutmu," bentak Raden Ayu, "aku tidak lagi melakukan semuanya itu karena aku sudah menjadi budak harta benda." "Raden Ayu," potong Arum dengan serta-merta. Raden Ayu Galihwarit ternyata terkejut juga. Kemarahan di dadanya hampir saja menjerumuskannya ke dalam keadaan yang sulit. Untunglah bahwa ia belum terlanjur menyebut sesuatu tentang tugasnya dalam hubungannya dengan Pangeran Mangkubumi. Namun perwira itu cukup tajam tanggapannya atas jawaban Raden Ayu itu. Karena itu maka ia pun bertanya sambil mengerutkan keningnya, jika Raden Ayu tidak berbuat untuk menumpuk harta benda dan kekayaan, apalagi yang Raden Ayu cari dengan mengorbankan harga diri itu. Tetapi Raden Ayu pun cukup cerdik. Meskipun ia harus berkorban perasaan lebih parah lagi, namun ia menjawab, "Aku sekarang seorang janda. Aku terbiasa hidup bukan saja dalam kemewahan, tetapi aku pun terbiasa berada di lingkungan kalian. Apalagi sekarang. Aku tidak lagi didampingi oleh seorang laki-laki di rumah." Perwira Kumpeni itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, jadi ada juga dorongan lain dari diri Raden Ayu sendiri. Wajah Raden Ayu Galihwarit itu menjadi tegang. Betapapun juga terasa hatinya menjadi pedih. Sementara itu, Wari seolah-olah tidak lagi berjejak di atas tanah. Segalanya terasa sangat pahit. Meskipun ia sadar bahwa ibunya melakukan hal itu bagi satu perjuangan yang berharga bagi Surakarta, namun ia tidak dapat ingkar dari kata hatinya. Arum pun menjadi sangat tegang. Ia juga seorang gadis. Namun timbul juga pertanyaan di hatinya, betapa mungkin seseorang memberikan pengorbanan yang demikian besarnya. Tetapi bagaimanapun juga Arum tidak dapat menutup penglihatannya, bahwa yang dilakukan oleh Raden Ayu itu bukannya dari permulaan. Ia tampil dalam perjuangan setelah ia berada di dalam suasana seperti itu. Pangeran Sindurata yang berdiri termangu-mangu itu pun kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa-apa." Aku tidak tahu apa-apa." Tetapi Kumpeni itu masih saja mengacukan senjata apinya, "Jangan membuat tindakan yang dapat mencelakai kalian sendiri. Aku menunggu kawanku yang akan membunuh anak pribumi itu. Baru kemudian aku akan menentukan sikap terhadap kalian." Ketika Pangeran Sindurata bergeser, perwira itu menggeser ujung laras senjatanya sambil berkata, "Pangeran, jika Pangeran tidak betah berdiri, aku persilahkan kalian semuanya untuk duduk. Cepat." Pangeran Sindurata pun menuju ke amben kayu diikuti oleh Raden Ayu Galihwarit dan Arum yang membimbing Rarawari. Mereka duduk berjajar bagaikan membeku, sementara perwira Kumpeni itu berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. "Aku sudah terbiasa berdiri, berjalan mondar-mandir atau bahkan berlari-lari," berkata perwira Kumpeni itu sambil tersenyum. Dalam pada itu, selagi keempat orang di ruang belakang itu dicengkam oleh ketegangan, maka di longkangan belakang Buntal telah bertempur melawan perwira Kumpeni yang belum lama bertugas di Surakarta itu. Ternyata perwira Kumpeni itu benar-benar menguasai ilmu pedang yang agak lain dengan ilmu pedang yang dikenal oleh Buntal. Namun demikian, pengalaman Buntal cukup banyak untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh lawannya. Sambil memiringkan tubuhnya, sedikit merendah pada lututnya, perwira itu menjulurkan pedangnya. Namun melawan sebatang tombak maka perwira itu harus menyesuaikan diri. Gerakannya menjadi lebih cepat, dan kadang-kadang ia bergeser bukan saja maju dan surut selangkah, tetapi perwira itu harus berloncatan pula untuk menghindari dan menangkis ujung tombak Buntal. Demikianlah dua cabang ilmu yang datang dari dunia yang berbeda telah bertemu. Namun keduanya telah melengkapi ilmu masing-masing dengan pengalaman yang cukup panjang. Keduanya sudah saling mengenal dan menjajaki jenis ilmu lawannya. Karena itu, maka pertempuran yang terjadi kemudian adalah benturan dari dua kekuatan yang dahsyat. Keduanya telah pernah menempa diri untuk menguasai ilmunya meskipun dengan cara yang berbeda. Pedang perwira Kumpeni itu menyapu dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun Buntal mampu bergerak tangkas, ia meloncat mundur sambil memutar tombaknya.
Ketika perwira kumpeni itu memburunya dengan pedang terjulur, Buntal telah berdiri tegak. Tombaknya telah siap menunggu. Selangkah perwira kumpeni itu maju, maka ujung tombak Buntal lah yang akan menyayat perutnya. Tetapi perwira kumpeni itu tidak terkejut melihat sikap Buntal. Ternyata ia tetap meloncat maju. Dengan pedangnya ia memukul tombak Buntal ke samping. Kemudian pedang itu berputar mengungkit tombak lawannya. Ketika tombak Buntal terangkat, maka perwira kumpeni itu bergeser menusuk dengan ujung pedangnya langsung mengarah jantung. Namun Buntal tidak membiarkannya jantungnya dikoyak oleh pedang kumpeni. Ketika ujung tombaknya terangkat, maka ia justru mempergunakan tangkai tombaknya. Ia berhasil menangkis serangan perwira kumpeni itu. Bahkan sekaligus tangkai tombaknya lah yang terjulur. Hampir saja ujung tangkai tombaknya yang tersalut besi baja yang bulat itu memukul lutut kumpeni itu. Tetapi perwira kumpeni itu sadar. Jika lututnya tersentuh besi baja yang bulat pada tangkai tombak itu, maka ia akan lumpuh. Tulang pada lututnya akan pecah dan dengan demikian, maka ia akan terkapar tanpa mampu memberikan perlawanan. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Keduanya mampu bertempur dengan kelebihannya masing-masing. Mereka saling mendesak, bergeser dan berputar, melejit sambil mengayunkan senjatanya. Sementara itu, Arum pun menjadi tegang. Ia masih mendengar derap kaki kedua orang yang sedang bertempur itu. Dengan telinganya yang terlatih Arum dapat membayangkan, apakah yang kira-kira terjadi. Perkelahian itu tentu merupakan perkelahian yang sangat seru. Tetapi bukan saja Arum yang dapat membayangkan peristiwa di longkangan itu. Kumpeni yang seorang, yang mengacukan senjata berlaras pendek itu pun dapat membayangkan. Seperti Arum ia mengerti, bahwa pertempuran yang terjadi itu pun sangat dahsyatnya. Aku menjadi semakin tidak kerasan tinggal di rumah ini, desis Wari. Putri harus menahan diri, jawab Arum yang hampir berbisik pula terpengaruh oleh suara Rarawari, pada suatu saat, segalanya akan berakhir. Dengan demikian perwira kumpeni yang seorang itu menjadi heran. Anak pribumi yang bersenjata tombak itu mampu melawan kawannya, seorang perwira yang baru saja datang di Surakarta. Seorang perwira yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana mungkin hal ini terjadi, berkata perwira kumpeni itu di dalam hatinya. Namun dengan demikian ia mulai membayangkan, apa yang dapat dilakukan oleh para senapati dari pasukan Pangeran Mangkubumi, jika orang-orang pribumi yang menjadi pelayan atau pengawal di istana para pangeran itu mampu melawan kawannya, seorang perwira yang pilih tanding. Gila, tiba-tiba kumpeni itu mengumpat. Di luar sadarnya, tiba-tiba saja ia sampai pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Mengejutkan bagi dirinya sendiri dan mengejutkan bagi orang-orang yang berdiri di hadapannya. Raden Ayu, geram perwira kumpeni itu, orang itu tentu pengikut Pangeran Mangkubumi. Wajah Raden Ayu Galihwarit menjadi pucat. Dengan suara gemetar ia bertanya, bagaimana kau dapat mengambil kesimpulan seperti itu? Ternyata bahwa orang yang kami cari telah aku ketemukan di sini. Selama ini kami tidak pernah dapat menduga, siapakah yang telah berkhianat terhadap Surakarta. Serangan kami yang gagal atas Raden Mas Said dan bahkan harus ditebus dengan korban yang tidak kecil, bukan saja mereka yang menyerang pasukan Raden Mas Said itu, tetapi juga karena pada saat yang sama pasukan Pangeran Mangkubumi memasuki kota ini, adalah karena sikap Raden Ayu. Raden Ayu yang berada di antara para perwira kumpeni tentu dapat dengan mudah menyadap berita tentang rencana serangan yang akan dilakukan oleh kumpeni. Ternyata di rumah ini ada orang-orang Pangeran Mangkubumi, atau orang-orang Raden Mas Said yang dapat menjadi penghubung antara Raden Ayu dengan mereka. Omong kosong. Kau tidak dapat membuktikannya, bantah Raden Ayu Galihwarit. Aku akan membuktikannya, jawab kumpeni itu, aku tidak percaya bahwa ada orang yang mampu bertahan sekian lama menghadapi kawanku itu, jika orang itu bukan orang pilihan. Karena itu, maka yang sedang bertempur melawan kawanku itu tentu orang yang pilih tanding. Orang itu tentu petugas sandi. Keringat dingin telah membasahi pakaian Raden Ayu Galihwarit. Namun mulutnya justru telah terbungkam. Ia tidak dapat membantah tuduhan perwira kumpeni itu, bahwa anak muda yang bertempur di longkangan itu adalah petugas sandi dari pasukan Pangeran Mangkubumi. Sejenak kemudian perwira kumpeni itu tertawa. Ia merasa menang bahwa ia telah berhasil menemukan salah seorang pengkhianat yang telah menggagalkan segala usaha kumpeni selama ini.
Raden Ayu, berkata kumpeni itu, ternyata bukan kebetulan, apa yang selama ini kau lakukan. Bahkan mungkin sejak Pangeran Ranakusuma mengatur pengkhianatannya. Raden Ayu sudah membantunya. Raden Ayu dengan sengaja telah diselipkan di antara para perwira untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan menguntungkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Perwira itu berhenti sejenak, lalu, tetapi Raden Ayu sekarang tidak dapat ingkar lagi. Aku sudah pasti. Raden Ayulah orang yang sedang kami cari di antara para senapati dan panglima prajurit Surakarta. Raden Ayu Galihwarit benar-benar terbungkam. Sementara itu, perwira itu berkata, jangan bergerak. Aku akan menembak siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Suasana menjadi semakin tegang. Sementara itu Arum Malai menduga-duga, apakah yang akan dilakukan oleh perwira kumpeni itu. Sejenak perwira itu lermangu-mangu. Namun ia pun kemudian bergeser ke pintu yang menuju ke longkangan belakang. Dengan nada berat ia berkata, aku akan mengakhiri pertempuran itu. Apa yang akan kau lakukan? Raden Ayulah yang bertanya. Aku akan menembak anak itu, geram perwira kumpeni. Suasana yang tegang itu menjadi semakin mencengkam. Tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit itu berdiri sambil berkata, jika kau mau menembak, tembak aku. Anak itu tidak bersalah, perwira itu tertawa. Katanya, Raden Ayu menjadi cemas. Hal itu menguatkan keyakinanku, orang itu adalah petugas sandi dari Pangeran Mangkubumi. Cukup potong Raden Ayu, tembak aku. Duduklah Raden Ayu, kumpeni itu masih tertawa, aku akan membuat pertimbangan tersendiri bagi Raden Ayu dan bagi anak perempuan Raden Ayu yang ternyata memang cantik seperti Raden Ayu. Tetapi anak Raden Ayu itu masih muda. Semua bunga yang sedang mekar. Tutup mulutmu, Raden Ayu itu membentak. Tetapi ketika ia melangkah maju, ujung laras senjata api itu tertuju ke dadanya. Aku benar-benar dapat merobek dadamu Raden Ayu. Kemudian membawa anak gadismu pergi, bentak kumpeni itu pula. Raden Ayu Galihwarit tertegun. Ketika ia memandang lubang laras senjata perwira kumpeni itu, rasa-rasanya ia menjadi ngeri. Namun dalam pada itu, Arumlah yang berbuat sesuatu. Jika ia berdiam diri, maka kumpeni itu akan pergi ke pintu. Dari pintu ia akan menembak buntal yang sedang bertempur. Jika buntal mati, apapun yang dapat dilakukannya, tentu tidak akan dapat diselesaikannya, karena Arum tidak yakin akan dapat melawan dua orang perwira itu. Arum cukup menyadari bahwa kedua perwira itu memiliki ilmu yang tinggi sesuai dengan cara yang mereka anut. Namun yang ternyata sulit untuk diatasi. Karena itu, ia harus mengambil satu sikap. Ia tidak dapat menunggu, sehingga ia akan terperosok ke dalam kesulitan yang semakin gawat. Jika aku gagal, apa boleh buat? Bahwa kumpeni DTU sudah sampai pada suatu dugaan tentang Kakang Buntal sebagai petugas sandi Pangeran Mangkubumi, maka tidak ada lagi kesempatan yang boleh dilewatkan, berkata Arum di dalam hatinya. Demikianlah, ketika kumpeni itu sudah mendekati pintu, namun sementara perhatiannya masih saja tertuju kepada Raden Ayu Galihwarit yang termangu-mangu, maka Arum pun telah mengambil kesempatan itu. Sesaat ia menunggu. Ketika perwira itu kemudian berdiri di ambang pintu dan memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung, maka Arum pun sampai pada batas perhitungannya. Karena itu, ketika sambil tersenyum kumpeni itu mulai mengarahkan senjatanya keluar, tiba-tiba Arum telah meloncat berdiri. Kumpeni itu terkejut. Tetapi ia terlambat. Ketika ia berpaling ke arah Arum, dua buah pisau telah meluncur dengan cepatnya langsung menghunjam ke dadanya. Suatu hal yang tidak disangkanya sama sekali. Anak setan, ia mengumpat. Dengan gerak naluriah senjatanya telah berpaling. Namun ternyata Arum menjadi lebih mapan. Sebuah pisau lagi telah meluncur menghantam pangkal lengannya. Perwira kumpeni itu menyeringai menahan sakit. Ketika ia mencoba membidikan senjatanya dengan tangannya yang gemetar, sebuah lagi pisau meluncur mengoyak dada perwira kumpeni itu. Senjatanya memang meledak. Tetapi sama sekali tidak mengenai siapapun. Pada saat itulah Arum meloncat dengan cepatnya. Ia tidak mempedulikan kain panjangnya yang koyak hampir sejengkal. Namun pada saat yang tepat, ia telah menyerang perwira kumpeni itu dengan ibu jarinya, tepat mengenai lehernya. Nafas kumpeni itu bagaikan tersumbat. Serangan Arum telah mendorongnya selangkah. Kemudian ia pun terhuyung-huyung jatuh, justru keluar pintu.
Ledakan senjatanya telah mengejutkan dua orang yang sedang bertempur di longkangan belakang. Baik Buntal maupun perwira kumpeni yang belum lama berada di Surakarta itu berpaling ke arah pintu. Yang kemudian mereka lihat adalah perwira kumpeni yang terhuyung-huyung jatuh terbanting di tanah. Hal itu sangat mengejutkan kawannya. Sejenak ia justru bagaikan membeku. Namun yang sejenak itu ternyata telah menentukan segala-galanya. Buntal Tepai mempergunakan saat itu sebaik-baiknya. Dengan cepat ia meloncat menyerang dengan ujung tombaknya. Perwira kumpeni itu pun terlambat menangkis serangan Buntal. Ujung tombak itu ternyata telah menghunjam ke dalam perutnya. Buntal tidak perlu mengulanginya. Perwira kumpeni itu terdorong surut selangkah. Ketika Buntal menarik tombaknya maka kumpeni itu pun bagaikan sebatang kayu yang jatuh di tanah. Hampir di luar sadarnya Rade Ayu Galihwarit pun berlari ke pintu. Namun ketika ia melihat tubuh-tubuh yang terbaring di tanah dengan berlumuran darah, cepat-cepat ia berbalik dan berlari memeluk anak gadisnya. Bersambung ke jilid 93. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.